global di Timur Tengah mempengaruhi ekonomi Indonesia, khususnya terhadap nilai tukar yang melemah dan kenaikan harga energi. Di 16.991 per dolar Amerika. Intraday rupiah sempat melemah ke level 17.001 per dolar Amerika. Konflik yang terjadi di Timur Tengah seperti ketegangan antar negara dan gangguan jalur distribusi minyak dunia menjadi perhatian global. Wilayah Timur Tengah merupakan salah satu penghasil minyak terbesar di dunia, sehingga ketika terjadi konflik, pasar global khawatir terhadap pasokan energi. Hingga ke jalan utama, sejumlah SPBU memasang pengumuman stok habis dan tidak ada bensin dan solar. Warga mengaku cemas dan menilai konflik Iran-Israel berpotensi memperburuk situasi energi, tidak hanya di India, namun juga secara global. Akibatnya, harga minyak dunia akan naik, biaya distribusi meningkat, negara importir seperti Indonesia ikut terdampak karena Indonesia masih tergantung pada impor energi. Maka, setiap kenaikan harga minyak dunia akan langsung mempengaruhi kondisi ekonomi dalam negeri. Bahkan, menurut laporan Reuters, terjadi penurunan impor minyak dunia di Asia hingga 30%. Akibatnya, gangguan jalur distribusi yang menunjukkan betapa seriusnya krisis energi saat ini. Hal ini membuktikan bahwa konflik tersebut tidak hanya berdampak regional, tetapi sudah menjadi krisis global yang mempengaruhi banyak negara, termasuk Indonesia. Apa sih penyebabnya? Ada beberapa faktor penyebab utama. Yang pertama yaitu konflik geopolitik di Timur Tengah. Ketegangan politik dan militer menyebabkan ketidakstabilan pasokan minyak global. Yang kedua yaitu kenaikan harga minyak dunia. Pasar global merespon konflik ini dengan kenaikan harga minyak karena resiko kelangkaan. Yang ketiga yaitu tekanan terhadap nilai tukar rupiah. Indonesia membutuhkan dolar US untuk mengimpor minyak. Semakin tinggi impor, maka dolar semakin naik, maka rupiah juga akan melemah. Yang keempat yaitu faktor eksternal lainnya, seperti suku bunga tinggi di Amerika Serikat yang menyebabkan aliran modal keluar dari Indonesia. Jadi, penyebab utama terjadinya konflik tersebut dari kombinasi faktor global dan ketergantungan Indonesia terhadap impor energi. Adapun dampak dari kondisi ini, yang pertama yaitu nilai tukar rupiah melemah karena tingginya permintaan dolar untuk ekspor energi. Yang kedua yaitu harga energi naik, BBM dan listrik menjadi lebih mahal, baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang ketiga yaitu inflasi naik. Kenaikan biaya energi menyebabkan harga barang ikut naik. Yang keempat yaitu harga beli masyarakat menurun karena harga kebutuhan meningkat. Kelima yaitu kebutuhan Yang kelima yaitu pertumbuhan ekonomi melambat. Biaya produksi naik, maka investasi akan menurun. Ketika investasi menurun, ekonomi akan melambat. Yang keenam yaitu neraca perdagangan akan memburuk karena nilai impor energi meningkat. Jadi salah satu faktor global bisa terdampak besar pada stabilitas ekonomi nasional. Untuk mengatasi masalah ini, ada beberapa solusi. Yang pertama yaitu kebijakan moneter. Bank Indonesia dapat menjaga stabilitas rupiah melalui intervensi dan peraturan suku bunga. Yang kedua yaitu kebijakan fiskal. Pemerintah dapat memberikan subsidi energi secara tepat sasaran agar tidak membebani masyarakat. Yang ketiga yaitu diversifikasi energi, mengurangi ketergantungan pada impor minyak dengan mengembangkan energi terbaru seperti energi surya, energi air, dan bioenergi. Yang keempat yaitu penguatan ekspor dan investasi, meningkatkan devisa negara agar nilai tukar lebih stabil. Solusi ini sangat penting agar Indonesia lebih tahan terhadap guncangan global. Kesimpulannya, konflik global di Timur Tengah memberikan dampak nyata terhadap ekonomi Indonesia, terutama melalui pelemahan nilai tukar rupiah dan kenaikan harga energi. Hal ini menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia sangat terhubung pada
global. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang tepat serta strategi jangka panjang agar ekonomi